Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian bersama dengan Jemaat Lobatua. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, mari berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami rindu mendengar firman-Mu. Tuhan berkati dan mampukan kami untuk mengerti dan memeliharanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-44 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kitab Nabi Yesaya 44 ayat 1 sampai 5 berbunyi, "Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yerusalem yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Allah. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikian bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, kesetiaan Tuhan. Mendengar tema ini tentu kita tidak meragukan lagi, khususnya orang yang percaya bahwa Allah itu Allah yang setia di tengah ketidaksetiaan manusia. Kita mengenal cinta kasih orang tua terhadap anak. Sekalipun kadang anak itu tidak menghargai cinta kasih orang tua dengan menaruh hormat sebagaimana hukum Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sehingga kadang mereka menyakiti hati orang tua terlebih ketika telah lanjut usia. Sekalipun demikian, kesetiaan cinta kasih orang tua kepada anaknya tidak berubah. Mereka selalu berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Bahkan ketika sakit, mereka atau orang tua rela berkorban demi anak-anaknya. Manusia yang berdosa, yang kadang juga disebut oleh Yesus dari orang jahat, tahu menyatakan cinta kasih kepada anaknya, apalagi Bapa yang di surga itu. Karena itu dalam teks ini kita berbicara tentang kesetiaan Allah kepada umatnya, yaitu umat pilihan, umat Israel yang digambarkan begitu rupa, yang sudah dibentuk sejak dari kandungan. Dan kepada mereka yang dipilih Allah sekalipun kadang mereka itu mengecewakan Tuhan dengan menyembah berhala, meragukan kuasa Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan, dan seolah-olah melihat bahwa Allah itu membiarkan mereka dalam penderitaan, sekalipun sebelum-sebelumnya selalu saja ada pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat. Ketika mereka lapar, diberi makan. Ketika mereka haus, diberi air. Bahkan ingin makan daging pun diberikan burung puyuh. Di tengah ketidaksetiaan umat, Allah menyatakan kesetiaannya. Kesetiaannya mengasihi, memelihara umatnya yang
Ia telah pilih bentuk sejak dari kandungan. Dalam kekurangan, bahkan dikatakan dalam ayat 3, Allah akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan yang lebat di atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air dan seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Inilah kesetiaan Allah kepada umat pilihannya yang ia nyatakan perjanjian kepada umatnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang setia itu, ia tahu kebutuhan kita. Ia tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita dari hari ke hari. Karena itu, ia yang setia itu akan terus memberi kebutuhan-kebutuhan kita, mencukupkan. Maka kita harus menjalani hidup ini untuk belajar juga setia kepadanya. Untuk menyatakan rasa hormat kepada Allah, memuliakan Dia, karena itu yang Allah kehendaki dari ciptaannya yang mulia, supaya ciptaannya yang mulia itu memuliakan Dia di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada setiap ciptaannya. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena Allah itu setia di tengah ketidaksetiaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan itu terus bekerja di tengah ketidaksetiaan umat yang berdosa. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kami, melindungi dan memberkati kami. Tuhan menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit. Karena itu terus kami berdoa Tuhan bagi seluruh warga jemaat Telobatua dan setiap orang yang terus mendengar firman dan merenungkannya. Tuhan tetap berkati dan lindungi dari mara bahaya. Tuhan menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit, dan terus menolong mereka yang bekerja. Anak-anak dalam pendidikan, Tuhan beri ketekunan untuk terus memperlengkapi diri. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami di Luwu Utara, Masamba, dan sekitarnya yang mengalami bencana banjir bandang disertai lumpur pada hari Selasa yang lalu. Banyak korban jiwa, sebagian telah ditemukan, ada yang masih hidup, dan ada yang telah meninggal. Tuhan kasihani anak-anak-Mu, agar mereka terus berjuang sampai mereka dapat menolong, jikalau masih ada yang dapat tertolong, yang bertahan di tengah bencana itu. Orang-orang yang tergerak untuk mengumpulkan dana, pakaian bekas, selimut, bahan makanan yang terus berdatangan ke lokasi. Tuhan beri kekuatan kesehatan. Mereka yang terus berjuang menembus lumpur, mencari korban, Tuhan lindungi mereka, agar mereka dapat memberi pertolongan kepada mereka yang menjerit berseru di tengah cengkeraman lumpur yang melekat. Engkau kuatkan pemerintah kami, khususnya yang ada di Luwu Utara dan di daerah-daerah yang mengalami banjir. Tuhan tolong agar mereka dapat menenangkan masyarakat yang dipimpinnya. Engkau menyertai kami dan melindungi kami Tuhan dari mara bahaya, juga dari COVID-19 ini yang masih menakutkan. Sampai semuanya berlalu dan kami bersorak-sorak memuliakan Tuhan.
Ampuni dosa kami Tuhan dan terimalah doa kami, karena semuanya ini kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian yang kita telah ikuti bersama. Kita terus mendukung dalam doa saudara-saudara kita yang mengalami bencana banjir, khususnya yang berada di Luwu Utara, Masamba, dan sekitarnya. Terima kasih.